Ya, kita mulai surat Al-Fil. Ini temanya Adwa minat tarikh ala qissat ashabil fil. Adwa jamak dari daw. Daw artinya cahaya. Tapi dalam konteks ini maka menjadi pas diartikan tinjauan. Ada aspek sama antara cahaya dengan tinjauan. Ya, gitu. Tinjauan sejarah terkait kisah Ashabul Fil. Karena alal Yaman dulu, karena alal Yaman di atas bumi negeri Yaman. Qaidun. Qaid ada panglima. Qaid. Kalau Betawi qaid. Betawinya, qaidnya Betawi ya innalillah. Min qibali Ashimatin Najasyi. Ashimah raja-raja. Dulu di Yaman ada seorang panglima perang malah. Panglima ini dari kibal jihad. Ashimah dari kata suham, kayak afidah jamaknya. Artinya raja-raja. Najasyi. Najasyi, Ashimat an-Najasyi artinya Malikul Habasyah. Habasyah Ethiopia. Habsyi. Kerajaan besar beragama Nasrani. Di antara komandannya, cabangnya di Yaman. Wasmuhu namanya Abraha Ibnu Sobah al-Ashram. Nah, ingetin tuh nanti kalau ada ujian. Abraha nama lengkapnya Abraha Putra Sobah al-Ashram. Jaddun Najasyi allazi asaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah kakeknya Raja Najasyi, di mana Raja Najasyi itu hidup asaro sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kakeknya si Abraha, cucunya Raja Najasyi, sezaman dengan Nabi. Maka Nabi kemudian ketika hijrah sebelum ke Madinah ke Ethiopia, hijrah pertama itu tidak bersama Nabi, kaum muslimin. Qad bana kanisah azimah. Si Abraha bangun gereja besar, kanisah. Samaha al-Qolis. Namanya Qolis, nama gereja itu yang besar. Liyusorrifa ilaiha hajjal arab. Tujuan dibangunnya gereja besar berbentuk Ka'bah agar orang-orang yang haji ke Arab itu berpaling ke Yaman, ke gereja yang dia bikin itu. Waqama rajulun min Kinanah, dan kemudian ada seseorang dari Bani Kinanah, orang Arab,
bangun, bergerak, mendatangi Ka'bah itu yang dibikin, gereja yang dibikin oleh si Abraha. Wa taghawwata fiha lailan. Maka malam hari suatu saat itu taghawwat. Taghawwat artinya buang air besar. Di dalam gereja yang hebat. Fa'agdabahu zalika. Diketahui, tercium orang itu lalu kena marah. Wa aksama. Maka si Abraha bersumpah. Layah di mana akan menghancurkan Ka'bah. Mustaqilan hadzal hadis. Karena dendam terhadap peristiwa ini. Mustaqilan sebenarnya bukan dendam. Luar biasa hatinya disibukkan dengan urusan dia bangun gereja luar biasa mewah agar para haji tidak lagi ke Mekah tapi ke situ diberakin. Udah nggak usah tidur. Ya. Wa muridan fil waqi fatha Makkah. Dan hakikatnya di balik latar belakang mau menghancurkan Ka'bah agar para haji lari ke Yaman. Lebih dari itu memang dia mau menaklukkan Makkah. Lirabtil Yaman bibiladis Syam. Untuk Robti mengikat, menyatukan Yaman dengan wilayah Syam, Syria, kan ngelewatin Mekah, harus ditaklukkan. Wa tausi' bilad dan Nasraniyah, serta memperluas wilayah kekuasaan Nasrani. Itu ceritanya. Berikutnya, fajahaza jaishan aziman. Jahaza menyiapkan. Maka si Abraha menyiapkan tentara yang besar. Mashuban bifilah kasir. Mashub ditemenin sahabat. Diiringi dengan filah dari fil. Kalau ada kata tak, jadi gajah, bukan sembarang gajah. Gajah paling gede. Gajah yang gede udah nggak disebut gajah. Apa itu sebutannya ya? Gajah yang gede banget. Bumi. Kasiro banyak. Kila isna asyar. Ada 12 tuh. Yang gede. Wakila alaf. Ada yang bilang 1000. Ziyadah fil irhab. Dalam rangka menekan. Meneror. Irhab itu meneror. Pada mulanya menakut-nakuti. Dan teror itu fungsinya memang sebatas menakut-nakuti. Ada dalam Al-Quran disebut kata itu. Ayatnya jihad lagi. Bunyinya wa a'iddu mastata'tum min quwwah wa ribatil khail. Siapkanlah semampu kalian kekuatan untuk melawan musuh dan kuda-kuda yang ditambat. Apa kata Allah berikutnya? Turhibuna bihi aduwakum wa aduwakum. Kalian dengan kekuatan yang disiapkan, betapapun minim dibanding kekuatan lawan,
Itu fungsinya turhibun, meneror. Dulu kita cuma bambu runcing, lawan tank, bom, laras panjang, bahkan pesawat. Emang menurut Allah fungsinya itu bukan itu yang membuat kita menang. Kata Allah yang memberi kemenangan, itu cuma turhibuna, irhab, meneror, nakut-nakutin. Annahu lam ya'ti liharbihim. Jadi ketika dia siapkan tentara pasukan bergajah itu hanya sekedar meneror. Wa annahu tadi meneror. Kalau ini irhab. Wat takhwif. Irhab wa takhwif sama arti nakutan. Wasara udah berangkat. Hatta wasala ilal maghmas. Sampailah dia. Tidak bermaksud menyerang, tapi nakut-nakutin saja pada mulanya. Sampai ke tempat namanya maghmas. Kalau dalam fikih haji itu Muzdalifah. Di sana ada lembah. Disebut wadi. Wadi itu lembah. Wadi Muhasyar. Muzdalifah. Kan udah dekat tuh Ka'bah. Di lembah itulah kemudian tentara bergajah nggak mau maju lagi jalan. Dan dalam konteks fikih, jamaah haji yang nginap di Muzdalifah, dia ngelewatin lembah itu disunahkan berlari kecil. Seperti halnya saat di Safa Marwah, lari kecil. Maudhi'a qurbi Makkah. Sebuah tempat udah dekat Mekah. Fa'arsala ila ahli Makkah yukhbiruhum. Posisi dia sudah di situ, terus mengirim utusan untuk memberi kabar kepada penduduk Mekah, khususnya penjaga Ka'bah, yakni musyrikin Mekah, kafir Quraisy. Penjaganya kan diketuai oleh Quraisy. Dalam hal ini ya Abu Thalib kasih tahu. Annahu lam ya'ti liharbihim. Kasih tahu. Kami datang tidak bermaksud memerangi mereka. Wa innama ja'a lihadmil Ka'bah. Tapi datang justru mau merobohkan Ka'bah. Belum perang. Dibilang bukan perang. Beda mungkin saja. Fasta'zamul amr. Maka musyrikin Mekah, kafir Quraisy, Abu Thalib sebagai tertuanya, ista'zamu. Ini menganggap ini persoalan besar ini. Bisa jadi maksudnya hanya menghancurkan Ka'bah, kan dampaknya jadi perang. Besar itu. Jauh lebih besar ketimbang perang. Tidak menghancurkan Ka'bah. Faza'u lahu. Semuanya pada kaget. Wa aradu muharabatah. Maka kemudian mereka musyrikin Mekah ingin memeranginya. Memerangi si Abraha. Wa fara'au alla taqata lahum bi Abraha. Tapi saat yang sama mereka juga sadar mereka nggak punya kekuatan untuk melawan Abraha dan tentaranya. Wa tasamu bil jibal. Akhirnya mereka mencari perlindungan ke gunung-gunung. Sekitar Ka'bah memang masih gunung, sekarang udah jadi istana. Ada Jabal Qubais yang sekarang istana raja.
Yanzuruna, memperhatikan, naik ke gunung, maza yahdus, apa yang terjadi. Wasiqin bi anna lil bait, sambil mereka yakin, percaya, wasikin. Sesungguhnya Ka'bah itu punya Tuhan, yahmihi. Tuh, dia percaya sama Rob yang menjaganya. Kebayang secara psikologis. Udah, kita naik ke gunung itu bukan punya kita, itu punya Allah. Mereka yakin, seyakin-yakinnya akan dijaga oleh Allah. Malu kita. Mereka belum beriman kepada Allah, percayaannya terhadap melalui Ka'bah udah kayak begitu. Penuh. Walam maktarobal jais, ketika tentara itu mendekat ke Mekah, amaro Abraha menyuruh binahbi amwalil Arab. Nahbi merampas. Dia tinggal hartanya, ontaknya, segala macam. Karena lari ke gunung, dirampas sama Abraha dan tentaranya. Tu binahbi amwal. Wa kana fiha, di antara yang dirampas itu ada ontaknya li Abdul Muttalib. Ontak Abdul Muttalib, putra Abu Thalib, putra Hashim. Jad, kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastaqohal jundu, diambil itu ontak, istaqo digiring, mendekat kepada pasukan oleh tentara siapa? Abraha. Wakana ada duha mi'atai ba'ir. Oh, bukan 100, malah 200. Unta 200. Ibarat Mercy ya 200 Mercy. Wa ba'asa Abraha mengutus Hanatoh al-Humairi. Seseorang bernama Hanatoh al-Humairi. Lar ya. Ini bukan Humairi kali, Himyar ya. Ada suku namanya Himyar. Himyari, suku Himyar. Ila Makkah, ke Makkah. Wa amarahu ayatiyahu bi ashraf Quraisy. Dan dia meminta, amarah menyuruh, agar ada pemimpin Quraisy yang menemuinya. Wa ayyukhbirahu annal malik lam yaji likitalikum. Maka si Himyari tadi memberitahu kepada tokoh Quraisy yang diminta menghadap kepadanya, memberitahu apa? Bahwa raja, yakni Abraha, datang ke sini tidak bermaksud memerangi kalian. Illa antasudduhu anil bait. Kecuali kalau kalian menghalanginya si raja anil bait, untuk menghancurkan Ka'bah. Benar seperti yang kita dengar ceritanya. Faja'a Hanatoh, si Hanatoh datang, fadalluhu ala Abdul Muttalib. Kemudian penduduk Mekah, orang-orang Quraisy itu menunjukinya, mengajaknya, mengantarkannya kepada Abdul Muttalib putra Hashim. Wa balaghahu an Abraha, lalu disampaikanlah berita dari Abraha maqalah, apa yang dikatakan kepadanya, yaitu kami datang bukan mau memerangi kalian, kami datang mau merubuhkan Ka'bah, gitu kurang lebih. Tapi kalau kalian menghalangi ya terpaksa kami juga perang. Faqala lahu Abdul Muttalib.
Abdul Muthalib pas dikasih tahu begitu, bilang dia. Apa kata dia? Wallah, ma nuridu harbah. Kami tidak ingin memeranginya. Nya maksudnya si Abraha. Wa malana bidzalika min taqah. Dan kami tak punya kekuatan untuk itu. Hadza baitullah al-haram. Ini adalah Ka'bah, rumah Allah yang suci. Hebat sekali, menarik ini. Wa baitu khalilihi Ibrahim. Dan Ka'bah itu adalah rumah kekasihnya, yaitu Ibrahim. Wa in yamna'ahu minhu fa huwa baituhu wa haramuhu. Kalau saja dia menghalanginya dari bait itu, dia mau mencegah kepemilikan bait itu dari Allah dan Ibrahim, bahwa baitu itu kan rumahnya, wa haramu, haram ya tempat suci, wa iyyukhalli bainahu wa bainahu, ayyukhalli, dan jika dia memberi jalan bainahu, antara tentara Abraha, wa bainahu, dan antara rumah, memberi jalan maksudnya. Wallah, demi Allah, ma'in dana daf'on, kami tak bisa menghalangi anhu, darinya, dari serangan pengerusakan terhadapnya. Kami nggak punya kekuatan. Faqala lahu Hanatah, maka Hanatah berkata, fazhab ma'i ilaihi, ayo pergi bersama saya kepada Abraha. Fazahaba ma'ahu, maka bersama Hanatah si Abdul Muthalib berangkat menuju si Abraha. Falamma ra'ahu Abraha ajallahu. Ketika saja si Abraha melihat Abdul Muthalib, ajallahu, dia memuliakan, menghormati. Talib, Abdul Muthalib rajulan jasiman. Abdul Muthalib adalah seseorang jasim, besar badannya. Jasim azim, gede badan. Hasunal manzar, pandangannya cakep. Cakep pandangannya. Ya, matanya belok gitu kali. Fanazala Abraha an saririhi, maka turunlah si Abraha dari tempat tidurnya. Tempat tidurnya maksudnya di gajah. Gajah kan besar. Ada dipan di situ. Wa ajlasahu ma'ahu. Kemudian si Abraha mengajak duduk Abdul Muthalib bersamanya alal bisat. Bisat artinya permadani, hamparan, karpet. Wasa'alahu an. Maka si Abraham mulai bertanya an hajatihi. Oh, bukan si Abraha yang bertanya berarti. Abdul Muthalib bertanya kepada Abraha tentang keperluannya. Faqala hajati ayyaruta 'alal malik mi'at. Oh, betul. Si Abdul Muthalib yang nanya kepada Abraha. Faqala, pas ditanya ada keperluan apa? Abdul Muthalib menjawab, keperluan saya bahwa raja si Abraha mengembalikan 200 unta asobah li, ya, yang itu adalah milikku. Kocak aja Pak Abraha. Abraha heran. Waqala atukallimuni fi mi'atai ba'ir asabtaha laka, asabtuha laka. Heran sambil berkata, apakah engkau datang ke sini hanya sebatas
cerita bicara tentang 200 onta itu yang aku ambil kecil menurut Abraha. Kenapa dia nggak pertahankan Ka'bah itu gitu maksudnya. Wa tatruka baitan huwa dinuka. Dan engkau biarkan Ka'bah itu di mana itu adalah simbol agama engkau. Wadin abaika, simbol agama nenek moyang kalian. Qaji itu lihat bihi, dan aku datang untuk merobohkan. La tukallimni, la tukallimni fihi. Udah jangan ngomongin itu. Faqala lahu Abdul Muttalib. Pas dibilang gitu, Abdul Muttalib menjawab, Inni ana rabbul ibil. Aku pemilik onta. Wa inna lil bait rabban. Sementara Ka'bah itu ada pemiliknya. Sayamna'uhu. Dia yang akan menghadangnya, membelanya dari engkau. Qala, kemudian Abrah bilang, maka naliyam tani amin. Tidak mungkin dia bisa menghalangiku. Tuh, kata si sombong. Sama sombongan Abraha sekarang juga kayak begitu. Polisi udah punya kami, TNI juga. Terus para menteri juga punya kami. 9 naga punya kami. Kami mau habisin Indonesia jadi Indochina. Gitu kurang lebih. Cakep ini kalau diurai. Semuanya bangsa berkata ini punya Allah. Gitu kurang lebih. Qala anta wazak. Nih. Anta wazak. Apa maksudnya? Nih. Ambil ontakmu yang 200. Wazak dan itu ontak maksudnya. Ini diambil dari Sirah Ibnu Hisam. Wa ma ba'daha, dan yang seterusnya ini halamannya. Wa kana qad arada Abdul Muttalib wa mamma'ahu min asrafil Arab ala Abrahah sulusa amwali Tuhamah ala ayyarji'ah anil bait. Jadi ternyata bukan 200 ontak saja yang diambil. Ada beberapa harta yang lain yang ada di sekitar itu. Amwal Tuhamah. Tuhamah yakni suku ya, kelompok Bani Tuhamah. Agar semua itu bisa dikembalikan. Anil bait. Anil bait maksudnya sebagai itu, melepas diri tanggung jawab terhadap Ka'bah yang mau diserang. Sini. Buat sini itu harta yang dirampas. Silahkan Nono. Kalau mau dihancurin, hancurin. Iya. Terus fa'aba alaihim. Enggak mau. Waradda Abraha ala Abdul Muttalib. Ala Abdul Muttalib. Radda menolak. Ibilahu. Menolak ontaknya. Summa roja'ah. Abdul Muttalib balik lagi. Wa ata babal bait. Balik ke Ka'bah. Sampai di depan pintu Ka'bah. Wa ma'ahu nafar min Quraisy. Dengan beberapa orang Quraisy. Wa akhadhu bihalqah babil Ka'bah. Lalu mereka mengadakan diskusi halaqah di depan pintu Ka'bah. Yad'unallaha. Mereka berdoa minta kepada Allah. Wa yastansirunahu. Mereka minta tolong kepada Allah ala Abraha untuk menghajar Abraha dan tentaranya. Mereka belum Islam, tapi keyakinannya luar biasa. Ka'bah.
Summa zahafal jais nahwal bait. Zahafa merayap, berjalan. Paham maksudnya? Ada namanya perang. Bahasanya ghazwah. Itu tidak total. Kalau perang total, bahasa fikihnya zahaf. Nih, zahafa. Maka ketika terjadi perang namanya zahaf, tidak boleh ada sepotong umat Islam yang lari. Laki perempuan, tua muda, besar kecil. Ya, harus ambil bagian sesuai dengan kemampuannya. Maka hari kemerdekaan 45 merebut RI ini, NKRI ini, semuanya terlibat. Ibu-ibu terlibat. Pura-pura dagang jamu. Belanda suka jamu. Ya, padahal tuh ibu-ibu tukang jamu, mujahidah. Dia bawa pistol. Pistolnya pistol air. Airnya air cabai. Tuh, itu. Udah kayak begitu, itu namanya bukan ghazwah, tapi zihab. Maka kata Nabi, mereka yang lari yaumaz zihab, pada hari zihab, dosa besar. Boleh lari. Harus ambil bagian. Nah, ini kita udah menunggu itu. Apalagi 2024 udah genting banget, ibarat telur di ujung tanduk. Mau lari kemana? Lari ke kanan jatuh, ke kiri jatuh, ke depan jatuh. Mendingan ke depan. Ya kan? Berhadapan. Nih, yauma summa zahafal jais. Tentara itu mendesak merapat nahwal bait menuju rumah. Yakni Ka'bah. Wadakhalu Makkah. Masuk wilayah Makkah. Wa kana ma'ahu filun azimun. Filun azimun. Bersama Abraha ada gajah yang gede. Namanya Mahmud. Ini yang namanya Mahmud. Gajah. Gajah si Abraha. Mahmud tulisan Arab, telinga Arab. Maka sampai ke kita jadi mamut. Mamut. Benar. Kalau tulis Arab nggak bisa mamut. Nggak dipaham. Mahmud. Sampai ke lidah Betawi. Masjid jadi masjid. Muhammad jadi Mamat. Mana Bang Mamat? Maksudnya namanya Muhammad. Nah Mahmud. Namanya Mahmud. Tuh gajah paling gede. Kullama wajahuhu. Setiap kali mereka mengarahkan si mamut ilal Ka'bah, ila jihatil haram, ke arah Ka'bah, barika. Barika berdeku. Insya Allah berdekat. Barika pada mulanya artinya patah. Patah tangan. Maka kalau dia berdeku, tangan kaki depannya dipatahkan. Barika. Walam yabroh. Dan tidak mau bergerak. Wa idza wajahuhu ila jihatil Yaman. Tapi kalau diarahkan kembali ke Yaman. Au ila sairi al jihad. Atau ke jihad mana saja. Selain jihad Ka'bah. Harwala. Harwala lari kecil. Harwala yuharwi. Wafil yaum. Wafil yaumit tali, hari berikutnya. Bainama Abdul Muttalib yad'u. Jadi hari berikutnya berhari-hari. Tidak satu hari. Hari berikutnya ketika Nabi Abdul Muttalib itu berdoa. Iltafata. Dia nengok. Fa'iza huwa bitoirin min nahwil Yaman. Nengok ke atas. Tiba-tiba dia melihat burung. Yang kemudian disebut burung ababil. Itu gelap seperti awan dari arah Yaman. Jihatal bahri. Di tepi pantai.
Ya, dari laut datangnya Yaman. Faqala wallah, maka dia berkata, wallah, demi Allah, innaha latayrun gharibah, sungguh burung aneh, burung aneh. Mahia binajdiyah wala tuhamiyah, tidak dari arah Najd atau Tuhama. Tihamah ya, Tihamah. Wa kana ma'a kulli ta'ir ahjar, bersama setiap burung itu batu, tahmiluha bimana kiriha, dibawa batu itu di paruhnya, minkor jamaknya manakir. Ada juga yang pegang batunya di kakinya. Jadi di kaki 2, di paruh 1. 3 jadinya. Fa'alqatha alaihim. Kemudian batu itu dilempar oleh burung-burung kepada mereka. La tusibu minhum ahadan illa halaka. Tak ada satu batu pun menimpa mereka kecuali hancur, mati. Wa farral jaisu haribin. Tentaranya lari kocar-kacir nahwal Yaman, ke Yaman. Yatasaqotun, berguguran. Fitorik, di jalan. Betapapun mereka lari, terus dihajar. Wah, kalau tentara sekarang ditembak. Dihajar, ya. Terus berguguran. Wa usiba Abraha fi jasadihi. Dan batu itu juga mengenai, usib mengenai siapa Abraha di badannya. Wa bada'at anamiluhu, dan mulailah anamil jari jemarinya. Taskutu, rontok, anmalah satu-satu. Rontok jari-jarinya satu-satu. Walahmuhu yatasaqat, dagingnya juga berguguran. Udah kebayang dagingnya guguran. Ini saya bisa bantu buktikan kalau pada mau. Gimana itu Pak Jamal melihat sehingga tergambar ketika burung ababil menimpa si Abraha langsung jatuh dan jari jemarinya mulai rontok, kaki tangan, dagingnya terkelupas. Bayangan terkelupas, lahmuhu yatasaqat. Pak Jamal kalau ke soto, warung soto, kepala kambing, itu rontok, diangkat kepalanya, dagingnya pada rontok. Paham itu? Jangan senyum-senyum. Hatta qadimu, sampai mereka datang, bihi, dengan kondisi seperti itu, ke daerah yang sekarang juga ibu kotanya Yaman itu Son'a. Son'a. Pamata. Syarra maitah. Maka mati dia si Abraha dengan kematian yang seburuk-buruknya. Al-marji'us sabiq. Marji'us sabiq artinya loksit. Ya, sumbernya dari yang sama. Tuh jilid 1 halaman 43 sampai 57. Wa kana li hadhil hazimah asar kabir. Kemenangan ini memberi pengaruh besar dalam sejarah wa bainal Arab, di kalangan bangsa Arab. Pengaruh besar. Kok bisa aneh? Luar biasa. Kita juga begitu. Ya, baru dengar aja. Mudah-mudahan terjadi. Terjadi di Indonesia. Fa'adhamu Quraisyan. Kenapa di Indonesia? Ya karena ada Abrahanya. Ya. Kalau kembali ke zaman Nabi ada Abrahanya. Nabi Muhammad. Kalau kembali ke zaman Nabi Musa ada apanya? Ada Firaun. Mudah-mudahan gitu. Wa'adhamu Quraisyan. Maka mereka semua bangsa Arab menghormati a'zam, memuliakan suku Quraisy. Waqalu, dan mereka berkata, hum
Lullah Quraisy. Kata mereka adalah keluarga Allah. Kan luar biasa, keluarga Allah. Qatalallahu anhum. Ini ungkapan tinggi banget. Qatalah kalau arti harfiahnya, semoga Allah memerangi mereka. Nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Dalam dunia sastra, ini ungkapan ini ada. Apa maknanya? Ini ungkapan ta'ajub. Maka kalau diartikan dalam rangka menangkap maknanya yang benar, tidak ada yang mampu memerangi Quraisy, ngelawan Quraisy kecuali Allah. Itu celaan apa pujian? Pujian. Pujian kita terhadap seorang ustadz, kiai, syekh yang disampaikan dalam mimbar, Fadilatul Ustaz, umpamanya Pulan bin Pulan. Pujiannya apa? Matta'anallahu bituli hayatihi. Itu pujian. Semoga Allah memberikan nikmat, berkat panjang umurnya, memberikan nikmat kepada kita, berkat panjang. Pujian standar bang. Pujian paling tinggi luar biasa, orang punya ilmu. Kalau saat itu ilmu sastra, ya, puisi, prosa, gak ada yang mampu mengalahkannya kecuali Allah. Maka ungkapan pujian paling tinggi itu berbunyi qatalallahu anhu. Tuh. Pada suku Quraisy puji. Wa kafahumul adu. Nah, mudah-mudahan Pak Jamal, mudah-mudahan Nasdem ini ada yang kalahkannya. Akhirnya baru dah pada mengaku. Wah, bener itu. Iya, si Surya Paloh. Wa kafahumul adu. Dan Allah mencukupkan buat mereka musuh-musuh. Dah nggak ada lagi musuh setelah itu. Wazdadu ta'ziman lil bait. Dan mereka menjadi bertambah memuliakan Ka'bah. Wa imanan. Jadi beriman. Bimakanihi, dengan kedudukannya di sisi Allah. Tuh. Ini dikutip dari sumber yang sama, halaman 57. Wa aradallahu bihaza, dengan ini Allah menginginkan al-hadis, peristiwa ini, ta'zim baitihi. Kayak begitu Allah menta'zim rumahnya, Ka'bahnya. Ya. Wa i'la sya'nihi, meninggikan kedudukannya. Wa tahyi'ah ummatil Arab, menyiapkan bangsa Arab lihamli risalatil Islam, untuk memikul risalah Islam ilal alam kullihi, kepada dunia seluruhnya. Kan peristiwa Ka'bah seiring kelahiran Nabi. Maka ada peristiwa itu. Raja yang luar biasa kuat dihancurkan oleh Allah, maka bangsa Arab secara umum, Quraisy secara khusus, menjadi tambah iman kepada Allah. Semuanya itu memberikan pesan moral bahwa mereka memang yang akan mengemban risalah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Gitu kurang lebih. Boleh korelasikan, dihubungkan, dikonfirmasikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang masa juga terhadap Indonesia. Umat Islam lagi diberi keutuhan oleh Allah. Gitu kurang lebih. Untuk mengemban amanah risalah Islam. Berbagai macam cobaan dan ujian luar biasa ditimpakan kepada Islam. Bentuknya fitnahkah, persekusikah, supaya kuat mengemban. Gitu kurang lebih. Karena zalikal hadas at-tarikh al-muhim, peristiwa sejarah penting itu, fi'am, pada tahun miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanad khamsimi'ah wa sab'in, 570 miladiyah. Ai kana baina amil fil
wa mab'atsi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, antara tahun gajah dan kebangkitan Nabi arba'una sana, 40 tahun. Dibangkitkan, lahir, kemudian usia 40 tahun ke Gua Hira, dia mendapatkan wahyu pertama itu sebagai SK kenabian, itu 40 tahun kemudian setelah perang setelah Abraha, tentara bergajah. Kemudian beberapa bulan berikutnya dapat lagi ya ayyuhal mudatsir, yang kemudian disebut sebagai SK kerasulan karena ada perintah menyampaikan. Wa kana qad baqiya bi Makkah jam'un. Maka kemudian banyak orang berbondong-bondong tinggal di Mekah. Jam'un sekelompok orang. Syahadu tilkal waqi'ah. Menyaksikan peristiwa itu. Ya pada pengen lihat. Makanya kemarin ada mobil jatuh ke jurang. Orang pada berkerumun apa? Itu kurang lebih. Ya, mudah-mudahan begitu nanti. Tahun ya 2024 lah. Atau enggak usah 2024. Oke, tilkal waqi'ah. Waqad balagat haddat tawatur. Cerita ini udah melampaui batas ambang mutawatir hina izin pada saat itu. Saat itu saja luar biasa tersebar berita. Nggak ada yang ragu sedikit pun. Dalam konteks hadis yang kayak begitu disebut mutawatir. Famadzaka illa irhas li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu tak lain adalah bentuk irhas. Irhas kemukjizatan sebelum Nabi menjadi Rasul. Sebelum Muhammad menjadi Rasul. Itu kategorinya irhas. Udah paham? Irhas. Nabi masih kecil disusui oleh Halimah. Halimah pada saat yang sama banyak punya ternak. Tapi mulai sejak dia menyusui Halimah, ternaknya banyak, subur, melahirkan. Nah, itu namanya irhas dengan sebab. Ini juga dengan sebab kelahiran Nabi, maka Ka'bah ditolong, bangsa Arab ditolong. Itu irhas. Lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Baru berikutnya apa ini? Masuk tafsirnya. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 diberi tema oleh mufassir kisah ashabil fil. Kalau tadi penuturan para sejarawan. Kalau yang ini penuturan Al-Quran. Beda. Sono detail. Yang ini garis besar. Itulah bedanya antara penuturan kisah manusia dengan penuturan kisah Allah. Substansinya sama. Kalau dicari hubungannya, cerita tadi kemudian direkam oleh Al-Quran. Baru gaya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu gaya penuturan Al-Quran. Alam taro. Peristiwa terjadi saat Nabi baru dilahirkan. 40 tahun kemudian diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Wahyu mulai turun terus. Tak langsung alam taro. Turun. Alam taro. Baru nyambung. Allah menginformasikan tentang peristiwa Ashabul Fil, Raja Abraha kepada Nabi, bentuknya alam taro. Muhammad, kamu tahu nggak? Gitu. Kan itu 40 tahun yang lalu, dia masih kecil. Kita cerita sama anak kita umur 5, 6, 11 tahun. Kamu tahu nggak? Dulu tahun 65 ada G30 SPKI. Tuh gitu. Ini alam taro.
Tapi aspek yang akan diceritakan oleh Allah adalah tentang kebesaran. Alam tar kaifa fa'ala. Kaifanya istifham li ta'zim. Membesarkan. Bagaimana Tuhanmu fa'ala. Melakukan. Allah nggak sombong. Dia biasa fa'ala. Melakukan biasa-biasa saja. Itu bagi Allah bukan sesuatu yang besar. Fa'ala. Yang dilakukan oleh Tuhan engkau terhadap ashabil fil. Tentara bergajah. Kau disebut personalnya si Abraha. Dan kata pakar Al-Quran, Allah itu menghindar dari menyebut personal, apalagi yang negatif. Kecuali beberapa yang memang harus disebut. Itu pun tidak nama asli. Abu Lahab. Ya, tabat yada abi. Itu bukan nama asli, itu kunyah. Ya, Firaun ada namanya, tapi tidak disebut. Korun ada namanya. Haman juga ada namanya. Tapi itu kan sebutan. Ini ashabal fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Menambahkan keyakinan lagi kepada Nabi Muhammad. Alam yaj'al. Tidakkah dia Allah menjadikan tipu daya kaidahum. Usaha. Usaha. Wah, kalau zaman sekarang usahanya teknologi. Memelintir angka. Angka hasil pemilu. 70 ditambahin 01. Kalau dia 700. Kalau lawan dibuang 01. Jadi cuma 7. Allahu Akbar. Alam yaj'al kaidahum. Tuh. Pedaya mereka. Itu pedaya. Usaha negatif. Fi tadlil. Kalah. Sesat. Kalah. Bahkan bukan cuma sekedar kalah. Mati. Matinya hancur dengan syarra maitatah. Dengan kematian yang paling buruk. Ya, siapa itu? Yang penguasa Turki zalim dulu. Itu luar biasa. Wa arsala alaihim. Baru Allah cerita. Bagaimana caranya? Menghancurkan mereka. Dia mengirim kepada mereka hum ashabul fil. Toiron. Burung. Padahal burung dimaksud malaikat. Berbentuk burung. Ada Allah kirim malaikat dalam konteks jihad, perang, bantuan. Dalam bentuk kuda. Ya, perang Afghanistan saja itu lawan Soviet. Oh, tentara Soviet yang tertawan cerita banyak kandang kuda. Banyak sekali. Dan kalau ditembak meleset itu kuda. Laporan wartawan perang waktu itu. Belum lagi yang lain tentaranya berupa kutu. Ada balang tentara. Ya, mudah-mudahan diturunin Son. Di titik-titik mereka berencana ingin menghancurkan Islam. Kairan ababil. Ababil ada maknanya sebutan dari Allah. Sehingga disebut sebagai nama burung. Dan dalam dunia modern juga di media sosial ada orang-orang yang menemukan burung kemudian dimaksudkan burung ababil kecil. Ya, kalau kita kenalnya burung gereja doang. Tarmihim. Tarmi fa'ilnya burung ababil. Melempar mereka dengan batu min sijil. Minnya ibtida. Pertama ibtida maksudnya diambil. Sijil nama neraka. Diambil dari neraka sijil. Itu satu versi penafsiran. Min bermakna bayan. Batu itu terbuat dari sijil. Sijil artinya tanah yang keras, luar biasa, kecil. Tapi dalamnya ada kuman. Dan ketika tanah batu namanya sijil,
yang padat luar biasa, kuman ratusan ribuan tahun masih tetap hidup. Ketika ketemu air di mana manusia itu 85% air, maka dia hidup, berkembang. Itulah yang kemudian orang yang kena itu, tentara Abraha itu, ka'asfim ma'kul, bagaikan daun dimakan ulat. Sijil juga artinya catatan, tulisan. Sehingga atas dasar ini dimaknai batu yang di situ udah ada tulisan nama masing-masing. Si A, si B, si ini. Batu nih buat si Luhut gitu kurang lebih. Ini satu lagi buat si faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah bukan burung, ja'ala, menjadikan mereka ka'asfim ma'kul. Ini kayak begini, berperang domir. Faja'ala bisa jadi maksudnya fa'ilnya huwa kembali ke toir. Kalau begitu disebut toir dimaksud adalah hakikatnya Allah, kan jadi majaz akli. Alaqohnya sababiyah. Burung hanya sebab. Kayak model kata-kata hujan menghidupkan ketumbuhan. Bukan hujan yang menghidupkan. Yang menghidupkan Allah. Kok disebutnya hujan? Oh, menjadi sebab. Tuh, majaz akli alaqohnya sababiyah. Bukan majaz mursal. Majaz akli. Dan mudah-mudahan Pak Jamal udah lupa. Alhamdulillah. Ya. Enggak sih, enggak lupa. Cuma belum ingat. Oke. Alam tara. Nah, i'rab nih. Maknahu al-ijab. Ai qad alimta. Alam tara maknanya apakah engkau tidak tahu? Maknanya engkau sudah tahu. Paham? Alam tara insya. Tapi maknanya khobar. Insya bermakna khobar. Engkau tahu. Antara peristiwa dan Nabi dibangkitkan selama 40 tahun, maka usia 10, 15, 20, itu udah tahu cerita itu. Kayak model anak-anak kita. Apalagi begitu populernya itu cerita. Maka bentuk Allah firman-Nya alam tara maksudnya alimta. Engkau sudah tahu. Lianna hamzatul istifham, hamzah istifham, lamma dakhalat ala lam, ketika masuk lam, wahia harfu nafin, lam itu huruf nafi, wal istifham kan nafi, maka istifhamnya itu seperti nafi. Ittama'a nafyan, bertemu dua nafi. Kita yang belajar matematik, min jadi plus. Ya atau tidak? Min jadi plus. Min tambah min maksudnya. Atau dikali min jadi plus. Falamma dakhalan nafyu ala nafi, ketika nafi masuk ke nafi, inqalabat ijabat, maka menjadi berubah positif. Negatif bergabung jadi positif. Wa kaifa fi maudhi'in nasbin. Kaifa fi mahalin nasbin. Dalam keadaan nasab bifi'lin ba'dahu. Dengan fi'il dinasobkan dengan fi'il setelahnya. Alam taro kaifa fa'ala. Fa'ala fi'il fa'il. Robu fa'ilnya. Kaifa jadi maf'ul. Itu nasab bifi'il ba'dahu. Wala yajuzu ayyamal fihi taro. Bukan dinasobkan oleh taro yang sebelumnya, bukan. Li'annal istifham, sebab istifham la ya'malu fihi ma qablah.
tidak beramal kepada yang sebelumnya. Kaifa istifham. Nggak boleh. Dia dikerjain. Jadi maf'ul dari fi'il yang sebelumnya, nggak boleh itu istifham. Wa innama ya'malu fihi ma ba'dahu. Akan tapi yang beramal kepada istifham adalah fi'il yang sesudahnya, yaitu fa'ala. Wa jumlatu kaifa fa'ala rabbuka, jumlah fa'ala rabbuka, kaifa fa'ala rabbuka, saddat masadda maf'ulai taro. Menempati dua posisi, dua maf'ul. Menempati posisi dua maf'ul dari taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Taro maf'ulnya dua. Mana satu, mana dua? Tuh dia, satu dan dua mulai dari kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Iya. Itu yang disebut sada masada maf'ulai tar. Li'annaha min ru'yatil qalbi. Sebab yang dimaksud ro'a di sini af'alul qulub, bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Dengan mata hati maksudnya tahu. Tahu bukan sekedar tahu, tetapi yakin. Tuh, L5 bermakna yakin. Taro bermakna yakin. Oh, ini ada. Bermakna alimah. Makna ilmi. Nahwu ra'aitullaha ghaliban. Saya sering melihat Allah. Tuh, ro'a. Bukan mata kepala. Mata hati. Rabbuka fa'il fa'ala. Tayran ababil imma jamak. Tayran ababil maksudnya jamak. La wahid lahu. Tidak ada mufradnya. Min lafzihi. Tayr jamak. Iya. Berikutnya. Ka'asatir. Ababil sama polanya dengan asatir. Usturoh asatir. Asatir artinya cerita-cerita kuno. Awahidah. Atau mufradnya apa ini? Ibil. Ibil. Jamaknya ababil. Ya, ibil apa? Coba sebentar. Usturoh. Ya udah, mau ibil, mau ibul. Au. Ibul tuh ibul. Ka'ajajil. Ajajil, ababil polanya sama, mufradnya ajul. Tadi jadi abul. Abul. Ka'asfin fi maudhi'in nasab. Ka'asfin i'rabnya mansub fi mahallin nasbin ala annahu maf'ul sani, maf'ul kedua li faja'alahum. Ai sayyarahum. Ka'asfin ma'kul jadi maf'ul kedua. Iya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Selanjutnya kita tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ke depan. Alhamdulillah. Tunggu, Ustaz. Jadi Pak Jamal mulai sekarang udah mesti piara burung ababil. Saya sudah ternak, Ustaz. Itu mah burung ababil itu yang sekarang lagi viral, yang suaranya gacor-gacor. Itu nggak ada artinya itu burung ababil, ya. Iya. Jadi saat tadi tentara bergajah si Abraha mau menghancurkan Ka'bah, kemudian negosiasinya 200 ba'ir, 200 unta. Iya.
Kadang disebut Ba'ir dan kadang disebut apa namanya? Kata lain tadi. Ibil. Iya, Ibil. Iya. Bedanya Ustaz. Spesial Nah, spesial. saya nggak tahu. Hah? Yang tahu bedanya itu peternak onta. Oh, Dan itu muradifnya sebutannya mulai dari yang di dalam perut, terus keluar usia sekian, terus sudah gede, terus itu masing-masing punya nama, iya nama. ya. Sampai kepada nggak enak juga ini, sampai kepada Jamal. Jamal itu mungkin onta yang udah berjenggot. Oh begitu. Gak laku. Ah, Ya mungkin kalau di Indonesia kayak sapi limosin itu ya, ya sampai gitu, gitu ya. Jenis. iya, makanya yang di Al-Quran itu jimalatun super. Itu disebutnya jimal, bukan bah. Lalu kalau yang lagi hamil udah mau melahirkan, itu yang kita udah lewati suratnya. Apa itu? Wa idzal isyaru ya. Isyaru utilat. Tuh, unta-unta yang udah mau melahirkan diabaikan karena udah dahsyatnya mau kiamat. Isyar namanya. Besar namanya. Ada, iya, Berarti isyar. saat ini Iya, kan kalau iya, kita simpulkan dari cerita ini Rasul itu pada saat peristiwa mungkin tahun-tahun itu dilahirkan iya, dan kemudian pamannya tadi siapa namanya Abdul Muthalib kalau nggak salah. iya, iya. Abdul Muthalib itu berarti beragamanya Islam atau sisa-sisa dari peninggalan Nabi terdahulu Ustaz? Atau tidak beragama sehingga Dia termasuk. fanatiknya dia ke Ka'bah begitu Malah kalau bahasa bahasa Al-Quran kafir Quraisy, kabur Quraisy. kafir Quraisy. Kan sebutan untuk penduduk Mekah pada waktu itu pertama dari sudut pandang sesembahan, maka disebut musyrik. Musyrik pada saat yang sama surat Al-Bayyinah itu dia kafir karena mengingkari kenabian. Nah, jadi belum Islam, belum Islam. Tapi Karena fanatiknya dia terhadap Ka'bah begitu luar biasa. itu dia yang bagaimana kita bisa mengambil pelajaran terhadap itu. Itu punya Allah. Allah dia kenal tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai pencipta. Harus bisa dibedakan. Kalau Allah dikenal sebagai Tuhan, maka kemudian itu yang disembah, yang ditaat. Sebelum Nabi Muhammad kan ada nabi-nabi yang dia alami, sisa-sisa ajarannya. Dia tidak termasuk. Tapi Allah sebagai pencipta, itu orang tak bertuhan saja, yang tak Islam aja, nenek-nenek aja ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya apa? Allah. Allah kenal sebagai pencipta, bukan sebagai Tuhan yang disembah. Yang disembah mah tetap aja berhala. Sehingga dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tuh ada dua kelompok manusia. Yang pertama ahlul kitab, Nasrani, Yahudi. Yang kedua dibedakan musyrikin. Musyrik itu bukan agama. Bukan agama. Kenapa nggak punya kitab suci? Tapi ahlul kitab punya nggak kitab suci? Punya. Maka pakai wau menunjukkan lil mufaraqah berbeda. Iya, baru dalam tafsir tinjauan akidah secara substansial yang musyrik itu kafir. Apalagi setelah datang Nabi Muhammad dia tetap mengingkari. Bukan cuma saat itu saja yang mengingkari Nabi Muhammad kategorinya kafir. Sampai sepanjang masa saat ini.
maka Allah memberikan pegangan kuat. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafir. Lalu kitab yang kafir yang ada kiri kanan. Sebab dia berkeyakinan Allahu salisu salasah. Trinitas. Musyrik apa bukan? Ya otomatis. Karena Allah berbilang. Karena dia meninggalkan. Musyrik juga, kafir juga. Udah melebar persoalan nikah beda agama. Nah, nggak akan terjadi. Terus dikemas sedemikian rupa. Akhirnya boleh ahlul kitab dia mah. Nah, ahlul kitab ada dua. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Itulah dia informasi lam yakunil ladzina kafaru. Kafaru dari mana? Min ahlul kitab. Ahlul kitab yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik. Nah, silakan Lagi yang tanya dari ibu-ibu yang lainnya. Ibu Hilwani, ada? Baik, pas kayaknya nama itu. wah, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dianggap paham. Iya. Baik, ibu-ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati Allah SWT. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran pagi hari ini. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Sama-sama semuanya. Iya.